Nah, ada nggak tips dan trik dari kakak untuk partisipan yang mau lolos dalam IISMA ini gitu untuk tahun depan gitu? Ada nggak tipsnya untuk? Jadi karena yang primer tadi kan mungkin skor bahasa Inggris ya, dari sekarang mungkin teman-teman bisa ningkatin lagi kemampuan berbahasa Inggris. Jadi waktu daftar nanti kita tidak terlalu merasa insecure atau apa gitu. Dan selain itu juga mungkin pengalaman akademik dan non akademik lainnya, IPK-nya mungkin bisa dijaga ataupun ikut berpartisipasi dalam kegiatan luar kampus, jadi volunteer atau ikut aktif dalam organisasi gitu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman digital, selamat datang di podcast Sabi, sharing asik bareng IPIF. Nah, kali ini bersama saya Dafal dan ada narasumber kita yang sangat inspiratif, yaitu ada Kak Syafira. Halo Kak. Warga digital. Ya, jadi Kak Syafira ini merupakan mahasiswa yang lolos program IISMA. Nah, teman-teman yang belum tahu apa itu IISMA, jadi IISMA merupakan program beasiswa yang didanai 100% oleh pemerintah. Nah, jadi kita hari ini bakal bahas bersama Kak Syafira ini. Nah, jadi teman-teman sebelum kita bahas ke topiknya, mungkin Kak Syafira bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Syafira Anissa. Aku mahasiswa IPIF angkatan 2019. Oke. Aku mau nanya dulu nih Kak, kesibukan Kakak sekarang apa tuh? Mungkin karena aku mahasiswa semester 6 masih sibuk dengan kuliah dan persiapan untuk menulis skripsi. Di samping itu juga mungkin masih mengurus beberapa persyaratan atau kelengkapan sebelum keberangkatan IISMA. Oh oke. Jadi kita langsung, aku mau nanya-nanya nih Kak soal IISMA ya. Berapa lama Kakak tuh mempersiapkan diri untuk lolos jadi IISMA Wardi? IISMA Wardi. Jadi kan untuk IISMA sendiri itu kan ini batch kedua ya. Dan aku tuh udah tahu ini dari batch pertama kemarin. Jadi mungkin udah sekitar 1 tahun. Waktu itu aku udah sempat daftar, tapi karena mungkin skor TOEFL aku belum mencapai minimum requirements, dan waktu itu ada seleksi internal kampus. Jadi waktu itu aku udah tereliminasi duluan. Nah, waktu untuk IISMA batch 2 ini aku udah mempersiapkannya kira-kira seperti 1 semester lah untuk ningkatin skor TOEFL aku dan persiapan lainnya kayak gitu. I see. Terus itu kan apa sih aspek tersulit dalam mempersiapkan IISMA ini? Jadi kan buat teman-teman yang belum tahu nih, pendaftar IISMA itu merupakan mahasiswa angkatan semester 4 sampai 6, dan syarat pendaftar itu harus memiliki skor kecakapan bahasa Inggris seperti EPT itu Efficiency English Proficiency Test. Dan itu sendiri ada minimum requirement-nya seperti misalnya IELTS itu ada 6, terus Duolingo itu 100 dan TOEFL IBT 78. Nah, jadi hal yang tersulit mungkin bagaimana kita mencapai minimum tersebut, karena yang kayak kita tahu tuh banyak sekali mahasiswa di universitas lain juga sangat antusias untuk mengikuti program IISMA sendiri. Jadi mungkin yang tersulit itu sih buat aku. Oh, berarti hal yang tersulit mempersiapkan English Proficiency Test-nya ya. Nah, untuk itu kakak ada tips nggak untuk kita mempersiapkan English Proficiency Test-nya itu? Nah, kalau misalnya kita nih di IPIF, karena setiap semesternya itu mahasiswa IPIF dikasih kesempatan untuk melakukan tes TOEFL gratis, di mana di awal semester dan juga di akhir semester. Nah, dari situ aku tahu bagaimana sampai sejauh mana kemampuan berbahasa Inggris aku. Nah, seperti untuk di awal itu sendiri kan aku tahu nih skor berapa aku bisa berbahasa Inggris, dan itu buat progres ke depannya. Jadi nanti untuk di akhir aku tahu kalaupun dia tes skor TOEFL aku itu naik, berarti aku ada progres, dan kalaupun masih sama aja atau mungkin lebih buruk dari sebelumnya, aku tahu harus evaluate skor TOEFL aku itu sendiri gitu. Oke. Kakak ada saran tempat untuk kita tes English-nya itu? Dan jadi karena kemarin buat IISMA itu kan EPT-nya masing-masing ya, maksudnya terserah boleh IELTS maupun Duolingo ataupun TOEFL. Waktu itu aku ambilnya Duolingo English Test, itu lebih affordable dan juga lebih mudah gitu untuk kalangan kita, dan itu tergolong baru. Jadi buat teman-teman yang belum tahu bisa coba cek dulu ke Duolingo English Test. I see. Nah,
Untuk IISMA sendiri itu Kak ada biaya nggak yang harus kita keluarkan atau emang benar-benar 100% gratis kita? Kalau untuk syarat mendaftar ISMA itu sebenarnya seluruhnya gratis, cuman mungkin di administrasi seperti kita untuk print out atau materai dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk daftar ISMA itu 100% gratis. Oke. Nah kan sekarang itu semester 6 kan, kesibukannya mungkin lebih banyak kan. Nah gimana kakak tuh cara bagi waktunya untuk mempersiapkan ISMA dan kegiatan kampus atau kegiatan luar kampus lainnya? Ya, mungkin kalau dari ISMA sendiri kan ada namanya soft launching gitu kan program ISMA. Jadi kita tahu tuh timeline ISMA tuh kayak gimana dan kita bisa menyesuaikan dengan kesibukan kita sendiri. Jadi kita nanti gimana time management kita itu buat menyesuaikan timeline ISMA juga. Jadi misal kita kurang di EPT tadi dan kita bisa bagi waktu aja buat mempraktekkan kemampuan bahasa Inggris kita untuk mencapai skor yang kita mau sama dengan menyeimbangi tugas kuliah maupun aktivitas lainnya kayak gitu. Jadi sesuaiin timeline kita dengan timeline IISMA. Jadi jangan mepet-mepet juga buat daftar. Oke. Oh ya Kak, BTW Kakak lolos di negara apa dan kampus apa dan apa motivasi Kakak tuh mendaftar ke negara dan kampus tersebut? Oke, jadi alhamdulillah aku lolos di Polandia, Warsaw, University of Warsaw. Waktu itu aku milih karena pertama itu course-nya. Nah, di course University of Warsaw sendiri itu lebih dominan ke political science or social science gitu. Nah, sedangkan kan major aku ekonomi. Mungkin kalau dibilang agak kurang relate gitu kan. Nah, tapi dengan tujuan ISMA sendiri itu kan biar mahasiswa bisa merasakan bagaimana belajar di fakultas yang berbeda. Dan aku ambil course-nya itu yang mungkin bisa support my background kayak as the economic student gitu kan. Jadi ada relate-nya tapi kita bisa merasakan belajar di fakultas lain kayak gitu. Oke. Nah, mungkin Kakak ada tips nggak untuk kita memilih negara dan kampus yang ingin kita tuju gitu? Iya. Kan dari ISMA sendiri kan mitra kampus luar negeri kan banyak dan kita juga preference masing-masing ya, kita tahu kapabilitas kita mau di mana dan mungkin dari course ataupun negara itu jadi kita sesuaiin sama kapabilitas kita masing-masing karena banyak di luar sana ternyata mahasiswa dengan skor TOEFL maupun IELTS yang 8 sampai 85 itu sudah termasuk tinggi gitu. Jadi kita bisa sesuaiin universitas yang kita tuju sama kapabilitas kita, tapi juga jangan membatasi diri kita untuk bermimpi. Oke Kak. Nah ada nggak tips dan trik dari Kakak untuk partisipan yang mau lolos dalam IISMA ini gitu untuk tahun depan gitu? Ada nggak tipsnya untuk? Jadi karena yang primer tadi kan mungkin skor bahasa Inggris ya, dari sekarang mungkin teman-teman bisa ningkatin lagi kemampuan berbahasa Inggris. Jadi waktu daftar nanti kita tidak terlalu merasa insecure atau apa gitu. Dan selain itu juga mungkin pengalaman akademik dan non akademik lainnya, IPK-nya mungkin bisa dijaga ataupun ikut berpartisipasi dalam kegiatan luar kampus, jadi volunteer atau ikut aktif dalam organisasi gitu sih kalau dari aku. I see. Nah, menurut Kakak tuh kampus tuh udah support kita nggak untuk ikut IISMA ini gitu dan apa aja sih fasilitas yang kampus berikan untuk kita lolos ISMA ini? Mungkin kalau dari prodi dulu kali ya. Kalau dari prodi di ISMA itu kan sebenarnya nggak require setiap orang harus punya paspor, tapi ini satu poin plus dari IPIF di mana setiap mahasiswa IPIF itu harus di awal semester itu harus mempunyai paspor dan mungkin kita belum punya tujuan tuh punya paspor tapi kok belum ada tujuannya dan mungkin itu bisa menjadi salah satu motivasi buat kita mungkin mengikuti international conference atau something like Youth Summit dan kegiatan internasional lainnya dan itu menjadi poin plus banget. Nah selain itu juga dari IPIF tadi yang seperti aku bilang memfasilitasi kita untuk meningkatkan skor TOEFL kita. Jadi kita bisa evaluate dan maksudnya itu lebih membantu kita biar nggak tergesa-gesa nantinya untuk mendaftar IISMA. Nah untuk kampusnya sendiri itu dari IRO atau International Relation Office dari UMY ada yang namanya internal selection. Waktu itu setelah kita sudah melewati internal selection itu kita ada namanya IISMA Camp 2022 dan itu di sana kita diajak sharing ataupun dikasih motivasi dari IISMA Award di tahun lalu dan setelah itu kita ada coaching IELTS biar
kita itu paham dan lebih siap untuk ngambil tes yang sesungguhnya nanti. Jadi IPT-nya bisa tercapai kayak gitu. Oke Kak. Ini pertanyaan terakhir ya Kak. Kakak tuh bagaimana sih meyakinkan diri, membangun kepercayaan diri supaya bisa ikut seleksi ISMA? Kalau dari aku sendiri kan mungkin setiap orang punya mimpi dan tujuannya masing-masing, terus kayak everyone has their own way gitu. Jadi buat mencapai itu kan kita harus menyesuaikan kapabilitas kita, dan dengan mimpi-mimpi itu kita sebenarnya nggak tahu sampai di mana effort yang kita taruh itu bakal mencapai kesuksesan tersebut. Jadi keep going and do your best aja kayak gitu. Oke Kak. Mungkin kayaknya itu aja sih teman-teman. Ya mungkin ini kesempatan teman-teman untuk mengikuti program beasiswa 100% yang didanai oleh pemerintah. Dan tentunya teman-teman harus, kalau ingin mengikuti program ini harus mempersiapkan secara matang. Tentunya ada salah satunya mempersiapkan bahasa Inggris teman-teman. Nah dari IPIF sendiri itu ada program LTC yang siap membantu teman-teman dalam meningkatkan bahasa Inggris teman-teman itu dari semester 1 hingga akhir, dan insya Allah keluar dari jurusan ini teman-teman sudah sangat lancar berbahasa Inggris. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan Kak ke teman-teman digital gitu. Ya mungkin buat teman-teman digital mungkin bisa dipersiapin lagi untuk mendaftar ISMA di batch selanjutnya, karena ISMA sendiri merupakan beasiswa full dari pemerintah dan pasti banyak banget benefit yang bakal teman-teman dapatkan, misalkan dari relasi antar universitas di Indonesia maupun relasi internasional nanti kayak gitu. Dan kita juga bisa meningkatkan kemampuan diri kita melalui dari soft skill ataupun akademik dan non akademik, karena kan kita bakal tinggal di luar negeri tuh, dan kita harus tahu caranya gimana how to survive di negara orang tanpa yang jauh dari keluarga kayak gitu. Dan ini juga bakal berguna banget bagi kehidupan kelanjutan teman-teman semua kayak gitu. Oke, makasih ya Kak Safira. Semoga ini menjadi motivasi ya untuk teman-teman yang ingin mengikuti ISMA untuk tahun depan. Sekian podcast Sabi kali ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.